Yusuf Martak ini memang orang, tadinya saya berpikir bahwa reuni 212 ini pasti betul-betul adem, tidak ada lagi narasi-narasi yang busuk keluar dari mulut para pentolan-pentolan PA212. Ternyata kemudian ada saja yang kebobolan. Tetapi itulah cara Tuhan memperlihatkan bagaimana hal-hal buruk itu disembunyi bagaimanapun selalu akan kelihatan kedoknya. Mereka sebenarnya lempar batu sembunyi tangan karena pada prinsipnya mereka inilah komunisnya, komunis dari Timur Tengah. Kalau kita mau jujur-jujuran, tetapi kan memang harus kita jujur-jujuran. Tidak boleh lagi ada hal yang kita sembunyikan kepada rakyat Indonesia. Kenapa? Supaya rakyat Indonesia ini tercerahkan dan betul-betul mampu memilih dan memilah siapa memang yang seharusnya kita ikuti. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, reuni 212 yang digagas dalam bentuk kegiatan munajat 212. Saya kira dari awal kita memprediksi bahwa pasti kegiatan ini akan ramai, tapi ternyata kemudian hanya secuil yang datang. Artinya bila dibandingkan dengan reuni-reuni sebelumnya kan, terutama pada tahun 2016, 2017, 2018, akan tumpah ruah memang masyarakat di situ. Nah, ternyata reuni yang terjadi kali ini itu bisa dihitung jari orang yang hadir. Ini juga bertanda bahwa sepertinya para bohir sudah lari tunggal langgang meninggalkan arena perjudian. Yang kedua, yang saya mau pertegas di sini, bahwa agenda yang mereka gagas ini betul-betul berupaya keras bagaimana keluar dari stigma yang terbangun selama ini sebagai salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghimpun kekuatan politik identitas. Terbukti tidak ada satupun juga politisi yang diundang, termasuk Anies Baswedan. Tapi soal ini saya sudah bahas tadi, bahwa ketidakhadiran Anies Baswedan, saya pertegas sekali lagi, ini hanyalah kamuflase belaka bagaimana mereka membuat trik politik untuk rakyat, bahwa seolah-olah memang Anies Baswedan ini sudah tidak ada lagi kaitannya dengan mereka semua yang selama ini menarasikan narasi politik identitas. Dan saya kira termasuk dalam pertemuan ini seluruh pembicara itu sangat berhati-hati memberikan narasi-narasi yang memang betul-betul bernuansa sejuk, bernuansa keagamaan, kecuali makhluk yang satu ini, siapa lagi kalau bukan Yusuf Martak. Coba kita simak bagaimana Yusuf Martak gegabah di dalam memberikan pernyataan-pernyataannya sebagai ketua panitia di atas mimbar.
Yang tadinya masih meragukan, kalau saya pinjemi apa dapat izin? Saya balik bertanya, kenapa tidak dapat izin? Kita mau berdoa, kita mau bertahajud, kita mau sholat subuh, kita mau maulid, kok nggak diizinin? Kalau ini negara komunis tidak diizinkan. Berkat pertolongan Allah dan selawat yang dimunajatkan untuk Rasulullah, acara hari ini ternyata sukses. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pendiri almarhumah dan almarhum yang telah meminjamkan tempatnya beserta keluarganya, yang tadinya masih meragukan, kalau saya pinjemi apa dapat izin? Saya balik bertanya, kenapa tidak dapat izin? Kita mau berdoa, kita mau bertahajud, kita mau sholat subuh, kita mau maulid, kok nggak diizinin? Kalau ini negara komunis tidak diizinkan. Tapi karena ini negara yang mayoritas umat Islam, pasti diizinkan. Betul tidak? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ternyata yang dikhawatirkan kami tidak diberikan izin atau pemberitahuan kami akan ditolak, ternyata alhamdulillah aparat, baik aparat setempat maupun di tingkat pusat sampai di Mabes Polri pun tidak menghambat, bahkan memberikan kemudahan. Seandainya ada yang menghambat atau akan tidak memberikan kemudahan atau mencoba memata-matain kita, itu pasti orang-orang yang jelas ya, negatif. Sudah terang benderang bahwa ternyata sekuat apapun mereka mencoba semuanya berkamuflase tetap juga kelihatan. Jadi seperti orang yang lagi sembunyi, kepalanya dibungkus tapi pantatnya kelihatan, atau pantatnya yang dibungkus tapi kepalanya yang kelihatan. Ini dari apa yang disampaikan oleh Yusuf Martak ini, yang mencoba lagi menarasikan narasi-narasi yang menurut saya terlalu gegabah, sesuatu yang tidak seharusnya disampaikan. Kenapa? Karena ternyata perizinannya diperlancar, jadi tidak usah lagi ada bahasa-bahasa komunis di situ. Dan tentu kalau mereka bicara komunis, kita tidak perlu heran karena memang narasi ini terus yang disemburkan terus. Mereka sebenarnya lempar batu sembunyi tangan, karena pada prinsipnya mereka ini komunisnya, komunis dari Timur Tengah. Kalau kita mau jujur-jujuran, tetapi kan memang harus kita jujur-jujuran. Tidak boleh lagi ada hal yang kita sembunyikan kepada rakyat Indonesia. Kenapa? Supaya rakyat Indonesia ini tercerahkan dan betul-betul mampu memilih dan memilah siapa memang yang seharusnya kita ikuti. Orang seperti apa yang harus kita jadikan panutan. Sekelas Yusuf Martak ini yang memiliki masalah terhadap negara, itu soal Lapindo itu yang sampai hari ini belum selesai. Betul? Jadi tidak boleh ini Yusuf Martak ini dibiarkan keluar begitu saja tanpa kita timpali. Ini kan masih terkait dengan kasus Lapindo ini orang. Makanya kenapa selalu pasang wibawa setiap aksi, setiap ada acara-acara besar khususnya di PA 212. Ya bisa saja itu menjadi bargain posisi bagi dirinya untuk mengamankan apa yang menjadi masalahnya. Sebenarnya saya sudah malas membahas ini, tetapi karena narasinya yang menurut saya kacau, sedikit-sedikit bicara komunis, sedikit-sedikit bicara PKI. Nah, ini Yusuf Martak ini. Dan orang ini juga yang dimaksud oleh Habib Krimo, bahwa mereka-mereka ini memanfaatkan Habib, memanfaatkan Habaib. Untuk apa?
untuk kepentingan perutnya. Apa kalau bukan itu? Bangsa ini harus dicerdaskan. Bangsa ini harus diluruskan cara berpikir mereka yang memang betul-betul sudah ngaur dan mau membawa rakyat Indonesia ke dalam jurang. Oleh karena itu masyarakat yang selama ini selalu ikut-ikut sama mereka, seharusnya kalian sudah berpikir. Yang terakhir yang saya mau komentari adalah bagaimana Yusuf Martak ini mengomentari pernyataannya Pak Jokowi. Dan saya kira itu jelas arahnya kemana. Atau bahwa sekalipun dia berambut hitam, yang penting di kepalanya itu ada kopiah putih. Nah, itu jelas arahnya. Dan mudah-mudahan kita pulang dari sini wajah kita tidak berkerut tapi bercahaya semua. Kalau orang cerdas membaca narasi itu, pasti itu antitesa dari pernyataan Pak Jokowi. Dan arahnya pasti kemana kalau bukan ke Anies Baswedan. Yakini apa yang saya sampaikan ini, bahwa yang dia maksudkan pasti adalah menggiring pikiran orang jamaah-jamaah di situ untuk mengarah ke Anies Baswedan sebagai salah satu calon presiden yang hari ini keliling kemana-mana, tapi saya dengar sudah ditolak di Riau dengan Aceh. Nah, sehingga dari awal saya bilang bahwa agenda ini adalah konsolidasi sebenarnya untuk 2024. Saya tidak yakin pembicaraan-pembicaraan yang sejuk, yang kemudian di akhir ini ada video yang tersebar bagaimana Yusuf Martak kacau di dalam memberikan narasinya, itu bertanda bahwa Tuhan memperlihatkan di sini itu bertanda bahwa Tuhan memperlihatkan kebusukan yang mereka seharusnya sembunyi. Lahul muafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.